Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang kemarin itu mengenai jenis-jenis atau macam-macam penokohan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu pembahasan yang sekarang mengenai jenis-jenis atau macam-macam sudut pandang dalam sebuah cerita. Untuk yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, menggunakan kata saya dan atau aku. Menggunakan kata saya atau aku. Jadi si pengarang tersebut atau penulis tersebut sebagai tokoh sekaligus pelaku utama dalam cerita tersebut. Jadi dia itu menceritakan tentang dia sendiri, pengalaman dia sendiri, menceritakan ceritanya sendiri. Misalkan cerita pengalaman hidupnya dia, misalkan pengarang, penulis, misalkan menceritakan pengalaman hidup saya, misalkan seperti itu. Yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ya. Jadi si pengarangnya tersebut itu atau penulis tersebut menceritakan atau terlibat dalam cerita tersebut sebagai pelaku atau tokoh pendamping dari tokoh utama. Nah, jadi misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Jadi dia itu sebagai tokoh pendamping saja dari tokoh utama. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya melihat air mata mengucur deras dari mata Depi. Jadi saya itu terlibat dalam cerita tersebut. Tapi tokoh utamanya itu adalah si Depi. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, menggunakan kata ia ataupun kata dia. Jadi seperti ini. Jadi si pengarangnya itu hanya menceritakan satu tokoh saja dalam cerita tersebut. Jadi berfokus pada satu tokoh saja dalam cerita tersebut, menceritakannya. Jadi misalkan seperti ini, si penulis tersebut itu atau saya menceritakan tokoh Insinyur Soekarno dalam cerita tersebut. Jadi menceritakan hanya satu tokoh saja dalam cerita tersebut. Untuk yang keempat yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, jadi si pengarang atau si penulisnya itu menceritakan lebih dari satu tokoh dalam cerita tersebut. Nah, dan dia pun hanya menceritakan cerita tersebut, tidak terlibat dalam cerita tersebut. Misalkan dalam cerita tersebut itu ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D. Jadi lebih dari satu tokoh dan si pengarangnya itu tidak terlibat dalam cerita tersebut, hanya menceritakan cerita tersebut. Nah, seperti itu. Untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu sudut pandang campuran, merupakan campuran dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi ada kalanya itu si pengarang atau si penulisnya itu berada di dalam cerita tersebut atau terlibat dalam cerita tersebut. Ada kalanya juga dia berada di luar cerita tersebut dan memiliki sifat serba tahu. Jadi memiliki sifat serba tahu di sini maksudnya yaitu si pengarang itu tahu alur ceritanya seperti apa. Kadang dia juga terlibat dalam cerita tersebut. Tokoh-tokohnya siapa saja dalam cerita tersebut. Wataknya seperti apa, akhir ceritanya seperti apa. Jadi dia itu tahu mengenai apa yang ada dalam cerita tersebut. Tapi dia juga kadang terlibat dalam cerita tersebut. Kadang juga dia itu berada di luar cerita tersebut. Misalkan contohnya seperti ini. Saya beserta Jaga Sembung pergi ke sebuah padepokan
yang bernama Padepokan Jaka Tingkir misalkan. Saya berjalan bersama Jaka Sembung dan sampailah di suatu padepokan yang bernama Padepokan Jaka Tingkir, misalkan seperti itu. Setelah sampainya di Padepokan Jaka Tingkir, nah saya itu tadi kan ada di dalam cerita tuh, terlibat dalam cerita. Saya langsung sekarang berada di luar cerita, jadi seperti ini ceritanya. Sesudah sampainya di suatu padepokan Jaka Tingkir, Jaka Sembung menantang untuk berkelahi mengadu ilmu kepada Jaka Tingkir, dan si Jaka Tingkir pun menerima ajakan perkelahian tersebut. Setelah mereka berkelahi atau mereka pun berkelahi, lalu saya masuk lagi ke dalam cerita. Lalu saya tuh, "Hai Jaka Sembung, hai Jaka Tingkir, jangan berkelahi." Nah, saya kan masuk lagi dalam cerita. Nah, saya keluar cerita. Jaka Sembung pun sama si Jaka Tingkir akhirnya tidak berkelahi. Nah, saya pun masuk lagi dalam cerita. Kan kalian itu Jaka Sembung, Jaka Tingkir, pendekar yang membela kebenaran, misalkan seperti itu. Dan akhirnya si Jaka Tingkir dan Jaka Sembung pun tidak berkelahi, malahan mereka itu saling mengajarkan ilmu-ilmu masing-masing, misalkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi campuran dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ada kalanya si pengarang atau penulis itu berada dalam cerita tersebut, terlibat dalam cerita tersebut. Ada kalanya juga dia berada di luar cerita tersebut, tapi memiliki sifat serba tahu tentang apa yang ada pada suatu cerita tersebut. Dari mulai sifat tokoh-tokoh, watak tokoh-tokoh, alur cerita, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share channel saya ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini untuk memotivasi saya membuat konten-konten pembelajaran lainnya, khususnya pembelajaran kali ini yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah di sini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.